سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى فيه الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في الجوف الليل. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa menit ke depan sebelum salat zuhur kita tunaikan, ada 3 amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Amalan itu adalah pembuka pintu kebaikan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Kata Rasul, "Wahai Muaz, ya Muaz, ala adullukum abwabul khair?" Maukah engkau Muaz kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Muaz, tentu mau ya Rasulullah. Apa pintu kebaikan itu ya Rasul? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-saumu junnah. Engkau berpuasa karena puasa itu sebagai benteng bagimu. Was-salat was-sadaqatu tufti'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Engkau bersedekah. Sedekah itu kata Nabi, laksana engkau memadamkan api dengan air. Begitulah sedekah itu dengan dosa-dosamu. Engkau memadamkan dosamu dengan sedekah, laksana api yang dipadamkan dengan air. Kama yutfi'ul ma'un nar. Kemudian kata Nabi, wassalatu rajuli fil jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau Nabi menyebutkan babul berarti satu pintu, tetapi di hadis ini Nabi menyebutkan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Menariknya ingin kita sampaikan di siang hari ini adalah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara 3 amalan terbaik yang disebutkan di suatu waktu tertentu, di waktu dengan kondisi yang bersamaan, Nabi menyebutkan puasa, sedekah dan salat malam. Was-sadaqatu tufti'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Engkau bersedekah kata Nabi, maka dengan bersedekah itu salah satu jalan membuka pintu-pintu kebaikan. Sederhananya kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu ketika ada kelebihan harta yang kita miliki. Ada seorang kepala keluarga yang sedang morak-marik keadaan ekonominya. Kemudian dengan bermurah hati dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan di sebagian harta kita, apakah zakat, apakah sedekah atau apapun namanya. Mungkin bagi kita satu sedekah itu ringan dan biasa, tetapi satu sedekah menyelamatkan satu keluarga. Di antara makna sedekah yang menyelamatkan dan membuka pintu-pintu kebaikan.
Apalagi kalau seorang dermawan meletakkan hartanya di tempat lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun menurut kita satu sedekah yang kita keluarkan, tetapi dinikmati oleh orang-orang yang menuntut ilmu ke lembaga pendidikan itu. Lebih-lebih bersedekah ke rumah Allah. Satu sedekah akan dinikmati oleh orang-orang yang setiap waktu menunaikan ibadah ke rumah Allah itu. Maka di antara maknanya adalah abwabul khair. Sedekah itu membuka pintu-pintu kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, meskipun demikian, ada di antara banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya sebatas memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain, tetapi ada janji Allah pada ayat-ayat berikutnya dan pada kehidupan-kehidupan berikutnya yang akan kita lewati. Di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, siapa yang menginginkan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka jalannya adalah falahluyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka balasannya Allah siapkan untuknya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupnya, keadaan kehidupannya menjadi baik. Meskipun demikian, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentu ada beberapa etika, beberapa adab, beberapa ketentuan yang di awal tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita dengar diucapkan dan dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada batasannya, ada etikanya, di mana hari ini semangat beribadah itu sangat tinggi, tetapi melupakan etika-etika, aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sedekah tadi. Banyak orang yang semangat bersedekah, tetapi seiring dengan semangat sedekah melanggar aturan-aturannya dalam bersedekah yang ditetapkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hapus, la tubtilu sadaqah, jangan engkau batalkan sedekah. Bagaimana membatalkan sedekah? Di antara salah satunya bil manni wal adha. Engkau menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, membaca-bacanya. Suatu kali dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, kata Nabi, "Thalathatun yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim." Ada tiga, kata Nabi, nanti di akhirat orang yang tidak Allah sucikan, tidak Allah berikan pengampunan, dan Allah tak melihat kepadanya. Bahkan kata Allah, Allah siapkan, kata Nabi, Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Thalathun, ada tiga hal. Thalathatun la yukallimullah, tak melihat Allah akan dia. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun adzim. Allah tak melihatnya, Allah tak mensucikannya, dan Allah menyiapkan azab untuknya. Ini juga nanti sidang jemaah yang kita harapkan, ada sewaktunya nanti kita mendapatkan ampunan, ada masanya seseorang itu mendapatkan Allah langsung yang melihat kepadanya, dan Allah yang menatapnya di akhirat itu, dan Allah menyiapkan ampunan yang luar biasa. Maka siapa yang tak Allah lihat, tidak Allah sucikan, tidak Allah berikan, dan bahkan Allah berikan azab kepadanya, di hadis itu disebutkan, kata Nabi, al-manna bima a'ta, orang yang suka memberi tetapi suka mengungkit pemberiannya. Ini yang kita takutkan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka batasannya, kemurahan hati kita berderma itu mesti dibarengi dengan sikap di mana kita tak suka atau bahkan menutup mata ketika sesuatu itu telah kita berikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, wal adha, jangan menyakiti. Tapi banyak hari ini pemberian itu diiringi dengan dokumentasi. Alasannya ini sebagai bukti aja, Ustaz. Sidang jemaah,
belum tentu orang yang kita foto saat menerima pemberian itu senang. Coba kita balik, mereka yang memberi, kita yang menerima kemudian difoto, apakah bahagia yang menerima itu atau justru sebaliknya? Maka Al-Quran mengingatkan Al-Baqarah ayat 208 ayat 264 tadi, kata Allah, jangan suka mengungkit, jangan suka menyakiti. Salah satu bentuk menyakiti itu adalah mengikuti dokumentasi, mengiringi pemberian yang kita berikan itu, bahkan live streaming saat bersedekah. Ini kita takutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian ada beberapa larangan-larangan lain di dalam ayat-ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 92, Allah juga mengingatkan bahwa sedekah itu mesti memberikan yang terbaik. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan kalian dapatkan kebaikan dari sedekah kalian itu kecuali kalian memberikan yang terbaik dari apa yang kalian miliki. Hari ini yang terbalik itu adalah kita memberi ketika sesuatu itu tak kita perlukan lagi. Ini yang mesti kita luruskan. Kita memberi sesuatu yang kalau dikembalikan kepada kita, kita tak mampu menerimanya. Maka mestinya, harusnya, idealnya pemberian itu adalah pemberian dari sesuatu yang kita juga mau menerima pemberian itu ketika dikembalikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya akan kita sampaikan beberapa ketentuan-ketentuan yang mesti kita pahami ketika semangat memberi itu ada, dan mesti mengingat ada etika yang mesti kita pelajari. Jangan mengungkit, jangan menyebut, berikan yang terbaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.